Aksi teror kelompok usai melakukan penyanderaan terhadap pilot Susi Air. Kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kagoya dilaporkan membunuh anak kepala kampung di distrik Kuyugawe, Lanijaya, Papua. Peristiwa pembunuhan oleh kelompok KKB Egyanus Kagoya terjadi pada pekan lalu saat Satgas Damai Kartens melakukan penjajakan terhadap kelompok bersenjata. Motif pembunuhan terjadi karena seorang kepala kampung, Pim Bimom, menolak memberikan bantuan bahan makanan kepada kelompok bersenjata. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2023, Kombes Pol Faisal Ramdhani di Lanijaya mengaku korban merupakan anak dari kepala kampung yang masih berusia 8 tahun. Satgas Damai Kartens mengaku pembunuhan terhadap anak kepala kampung ini dilakukan oleh Egyanus Kagoya sendiri. Kasatgas Damai Kartens 2023 bertekad untuk menangkap EG dan juga membebaskan pilot Susi Air. Kelompok Egyanus Kagoya salah satunya adalah melakukan pembunuhan terhadap anak salah satu kepala kampung di salah satu kampung di distrik Kuyawade, di mana kepala kampung tersebut atas nama ST tidak bersedia untuk membantu kelompok tersebut ketika kelompok tersebut datang ke kampungnya untuk meminta bama, dan akhirnya anak yang berusia antara 6-8 tahun dengan inisial MT langsung dibunuh oleh Egyanus Kagoya. Pemirsa, teror kelompok separatis teroris Papua Merdeka tak menyurutkan pengabdian prajurit Kostrad di tanah Papua. Memperingati ulang tahunnya ke-62 tahun, Kostrad memasang ratusan pembangkit listrik tenaga surya dan sumur hidram di Kabupaten Puncak dan juga Intan Jaya yang merupakan basis pertahanan kelompok Egyanus Kagoya. Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak didampingi Komandan Korem 173 PWB Brigjen TNI Sriwidodo menyambangi prajurit Satgas Yunif Raider 303 setia sampai mati dan masyarakat distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan. Kedatangan Jenderal Bintang 3 itu disambut hangat jajaran bupati dan tokoh masyarakat. Khususnya batalion kalian sudah mengerjakan tugas yang menurut saya sangat baik. Selain memberikan pengarahan, Pangkostrat juga meninjau pembangunan fasilitas penerangan dan pengairan dengan pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell. Sebanyak 100 solar cell dipasang di Kampung Kelanoin, distrik Ilaga, Puncak, Papua untuk memenuhi kebutuhan listrik warga. Kedepan, Kostrad juga akan membangun pompa hidram untuk memenuhi kebutuhan air di Ilaga. Tujuan saya adalah ingin melihat langsung bagaimana sebetulnya proses prajurit saya khususnya dan juga mungkin TNI Polri yang berperan di. Selain ke distrik Ilaga, Pangkostrat Legend TNI Maruli Simanjuntak juga mengunjungi pasukan Satgas Yunif Para Raider 305 Tengkorak dan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Kehadiran Pangkostrat di tengah pasukan yang tengah bertugas di pedalaman Papua menjadi pemacu semangat prajurit. Di Intan Jaya, prajurit Tengkorak Kostrad juga memasang ratusan solar cell serta pompa hidram dan pipa nisasi di kampung Amae Siga dan Mamba Bawah. Pompa hidram difungsikan untuk menarik air dari lembah menuju rumah warga di perbukitan. Pembangunan pompa hidram merupakan bagian dari program Manunggal Air yang diinisiasi oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Program ini akan terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat membangun desa. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kemarin siang menemui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya sepakat saling menghormati pilihan masing-masing dan bersaing sehat dalam pemilu 2024. Tiba di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 5 Maret 2023. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disambut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kehangatan dan keharmonisan dua pimpinan parpol ini terlihat tatkala lengan keduanya saling berjabat erat saat menudi anak tangga.
Begitupun sejumlah petinggi kedua partai saling berangkulan menciptakan suasana kedekatan. Banyak pihak yang mengira kedua partai ini akan berkoalisi dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang dalam anjang sana yang dilakukan salah satu pimpinan parpol ini. Namun kedua pimpinan ini bersepakat akan saling menghormati dan bersaing secara sehat dalam memenangkan pemilu 2024. Soal koalisi, soal capres-cawapres, kita sudah sepakat kita akan menghormati keputusan politik masing-masing. Kita akan menghormati apapun keputusan politik Pak Surya dengan Nasdem. Sebagai sahabat kita hormati apapun keputusan politik. Mereka pun akan hormati keputusan politik. Mas Bowo menyatakan pilihan boleh berbeda, tapi spirit semangat kebersamaan menempatkan kepentingan nasional interest di atas kepentingan daripada kedua partai itu sangat. Dari semangat ini juga membantu kita semuanya agar apa? Agar kita menghadapinya dengan tenang. Kami ingin membawa suasana yang lebih sejuk, suasana semangat persahabatan, suasana yang membangun semangat kekitaan dan kebersamaan. Kami berjanji mudah-mudahan kami terjauhkan dari semangat untuk saling menyalahkan. Senyum antar keduanya terus berkembang mengantarkan akhir pertemuan silaturahmi kedua pimpinan partai politik di kediaman Prabowo Subianto. Tak sekedar hormat, kehangatan kembali dirasakan dalam suasana silaturahmi politik jelang pemilu 2024. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Komisi Yudisial akan mengklarifikasi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menunda pemilu 2024. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM meminta semua pihak menahan komentar karena putusan itu belum inkrah. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima gugatan Partai Prima yang memerintahkan KPU mengulang tahapan pemilu 2024 menuai ragam respon dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Komisi Yudisial. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Komisi Yudisial mengaku akan mendalaminya. KY menduga muncul dugaan adanya pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim dalam mengeluarkan keputusan yang dianggap bukan kewenangan Hakim Pengadilan Umum. Bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Ditemui di sela-sela acara, Wakil Menteri Hukum dan HAM enggan menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dikhawatirkan mempengaruhi keputusan yang belum inkrah. Wamenkumham meminta semua pihak menunggu keputusan hukum tetap. Saya ini kan sekarang posisinya sebagai pejabat negara. Pejabat negara itu tidak boleh berkomentar terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena itu bisa disalah tafsirkan mempengaruhi kekuasaan yang lain. Jadi kita harus saling menghormati sesama lembaga negara ya. Bahwa pengadilan itu pada kekuasaan yudikatif, perkara ini belum inkrah, biarkanlah perkara itu berjalan sampai betul-betul dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baru kemudian kita berkomentar. Gitu ya, Mas. Menanggapi polemik yang belakangan beredar, Ketua Umum Partai Prima mengonfirmasi bahwa gugatan yang disampaikannya merupakan perbuatan melawan hukum oleh KPU yang dianggap telah menghambat hak politik. Yang kita ajukan ke pengadilan negeri itu bukan sengketa pemilu. Ya, ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa pengadilan negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Hari ini Komisi Yudisial rencananya akan menerima laporan yang akan disampaikan Kongres Pemuda Indonesia terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim PN Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.